Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Para jemaah semua, Bapak Ibu, sesepuh. Ini sekarang kita ziarah sekitaran Masjid Nabawi. Artinya cuma sekitar sini. Nanti dari sini kita akan ke Masjid Ghamamah, setelah itu akan ke Masjid Sayyidina Abu Bakar, setelah itu akan ke Masjid Sayyidina Ali, setelah itu kita akan ke Baqi. Nanti terakhir kita akan baca doa Maulidun Nabi di belakang kubah hijau di sana. Untuk yang pertama kali kita saat ini ada di Tatwir Hadiqah Saqifah Bani Sa'id. Ini Hadiqah Saqifah Bani Sa'id. Saqifah ini para jemaah punya sejarah tersendiri dalam Islam, yaitu Saqifah ini nama tempat yang beratap dulu di zaman Nabi. Bani Sa'id ini pemiliknya dari sahabat Ansor, di orang sini asli. Apa yang terjadi di Saqifah Bani Sa'id ini? Kalau di Indonesia, Saqifah Bani Sa'id ini para jemaah adalah suatu pendopo di mana tempat tersebut tempat rakyat bermusyawarah. Kalau di Indonesia, kalau di sini namanya dulu Saqifah Bani Sa'id. Yang terjadi di sini para jemaah dulu berawal dari baginda Nabi Muhammad SAW haji wada. Pertama baginda Nabi haji wada bersama 10.000 seorang sahabat. Nah, di situ baginda Nabi kebetulan di situ berkhutbah, khudhu anni manasikakum la'alli la alqakum ba'da amikum hadha. Kata baginda Nabi, ambillah manasik dariku, kemungkinan besar kalian semua tidak akan bertemu lagi denganku, kata baginda Nabi. Jadi khutbah seakan-akan baginda Nabi tahun depan tidak ada lagi. Seperti itu ceritanya. Dan di Haji Wada tersebut ada ayat yang turun menandakan bahwa Islam sudah merdeka pada waktu itu, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Yang artinya al-yawma, pada hari ini, akmaltu lakum dinakum, saya sempurnakan untukmu agamamu, wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan atas sekalian semua nikmatku, wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridha untuk kalian semua Islam sebagai agama. Di situ menandakan pas ada turun ayat tersebut, setelah mendengar semua para sahabat seperti itu kejadiannya, itu menandakan bahwa baginda Nabi akan wafat tahun depan. Apa? Pada waktu itu setelah mendengar ayat tersebut, para sahabat semuanya gembira, girang semua. Karena ayat tersebut menandakan juga bahwa Islam setelah itu merdeka. Fathu Mekah. Jadi bebas orang ke orang sini mau ke Mekah, nggak usah ada tawanan, nggak usah ada larang pada waktu itu. Di situ ada satu sahabat yang tidak bahagia, namanya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ini orangnya cerdik para jemaah. Kenapa ditanya dengan para sahabat yang lain, ditanya, kenapa kamu bersedih sedangkan para sahabat yang lain bahagia? Apa jawaban Sayyidina Umar? Apabila ini terjadi, ayat tersebut mengatakan seperti itu, bahwa ayat tersebut mengatakan bahwa kalau Islam sudah merdeka, Nabi sebentar lagi akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya akan pindah tempat ke rahmatullah. Benar kejadiannya, setelah pulang dari Arafah, dari Haji Wada, baginda Nabi jatuh sakit di sini. Jatuh sakit di sini sampai-sampai baginda Nabi tidak bisa melaksanakan sholat. Pada waktu itu digantilah oleh Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar menggantikan baginda Nabi pas waktu sholat, tidak bisa, udah baginda Nabi digantikan oleh Sayyidina Abu Bakar. Di situ para jemaah ada sinyal kalau baginda Nabi tidak bisa bisa melaksanakan sholat fardu, tidak bisa jadi imam, digantikan oleh Abu Bakar. Di situ ada sinyal nanti
yang akan menggantikan Nabi adalah Sayyidina Abu Bakar. Singkat cerita, baginda Nabi ini meninggal di sini, meninggal yang namanya Sayyidina Umar ini para jemaah dulu preman besar, musuh Islam besar, mendengar baginda Nabi wafat itu pingsan langsung. Di situ Sayyidina Umar setelah bangun mengambil pedangnya, ada orang mengatakan, barang siapa mengatakan Muhammad meninggal, saya akan tebas lehernya. Di situ seperti orang linglung, Sayyidina Umar sudah bingung, saking cintanya Sayyidina Umar ini kepada baginda Nabi. Mendengar baginda Nabi meninggal, tidak boleh ada orang mengatakan baginda Nabi meninggal. Di situ ada sahabat yang menenangkan Sayyidina Umar, namanya Sayyidina Abu Bakar datang, dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar, "Man kana ya'budu Muhammadan fahuwa mata. Wa man kana ya'budullaha fahuwa hayyun la yamut." Barang siapa menyembah Muhammad, maka sekarang Muhammad sekarang meninggal. Barang siapa menyembah Allah Subhanahu wa taala, Allah tak akan mati selamanya. Di situ langsung jatuh pedang Sayyidina Umar. Untuk sejarah ini para jemaah, sekarang baginda Nabi ini mau dikuburkan kemana? Dikuburkan kemana? Pada bingung di sini, kata orang Mekah mau dibawa ke Mekah, kata orang sini mau di sini. Maka lagi-lagi Sayyidina Abu Bakar menjelaskan bahwa beliau pernah mendengar baginda Nabi bersabda, "Ma mata nabiyyun illa dufina fihi." Tidaklah mati seorang nabi kecuali dimakamkan di tempat dia meninggal. Disitulah tidak ada kebimbangan lagi bahwa baginda Nabi terus dimakamkan di sini. Sekarang baginda Nabi tidak dimakamkan itu sampai berapa hari, di sini ada cekcok. Cekcoknya apa? Di sini cekcoknya sahabat Ansor sama sahabat Muhajirin, orang Mekah sama sahabat Mekah sama sahabat Ansor yang asli orang sini. Apa yang jadi permasalahannya? Bahwa baginda Nabi ini siapa yang akan jadi pengganti? Dari kandidat dari sahabat Ansor, orang sini asli, yaitu ada orang namanya Sa'ad bin Ubbad. Orang sini asli. Dari kandidat dari orang Islam, dari orang Mekah, yaitu Sayyidina Umar yang diajukan. Disitulah Sayyidina Umar tidak mau. Datanglah Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar lagi mandiin di sana. Pada waktu itu Sayyidina Abu Bakar suruh ke sini. Yang ngurus mayat baginda Nabi yaitu Sayyidina Ali, keluarga sendiri, menantunya Siti Aisyah, istrinya, yaitu dan juga Siti Fatimah. Baginda Sayyidina Abu Bakar ini ke sini menenangkan yang lagi cekcok di sini. Di situ permusyawaratan akhirnya reda, dan juga Sayyidina Umar tidak mau diangkat jadi khalifah, dan Ubadah juga tidak mau karena sinyal sudah kemarin-kemarin sudah tahu pas waktu baginda Nabi lagi sakit bahwa yang jadi penggantinya baginda Nabi sholat itu, artinya yang menggantikan Nabi jadi imam adalah Sayyidina Abu Bakar. Disitulah ketahuan bahwa yang akan menggantikan baginda Nabi yaitu adalah Sayyidina Abu Bakar. Di situ tenang semua udah. Terciptalah di sini pengangkatan khalifah pertama setelah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sini saya datang ke sini biar tahu sejarahnya Saqifah bin Sayyidah ini. Ini tempat adalah dulu permusyawaratan rakyat yang ada di penduduk Madinah yang ada di sini. Singkat cerita ya para jemaah, ini sebentar lagi kita singkat-singkat saja. Soalnya kita akan mau ke mana? Ke Masjid Ghamamah. Apa dari sini saja apa gimana? Mau ke sana apa gimana? Ya ke sana aja, soalnya mau ke Baqi soalnya. Kita ke sana, di sini sudah alhamdulillah sudah tahu meskipun sedikit sejarahnya, semoga mendapat keberkahannya. Soalnya gini para jemaah, besok akan ke Mekah. Makanya saya keliling dengan Pak Yai, barusan sudah koordinasi bahwa kita ini sekaligus akan pamitan nanti di belakangnya Kubah Hijau. Artinya apa? Renungkan. Ini kemungkinan kita tahun depan kalau ada umur panjang bisa sampai lagi. Kalau tidak umur panjang, kita tidak akan sampai lagi. Dulu Sayyidina Mu'ad mau diutus ke Yaman oleh baginda Nabi, dipanggil, "Ya Mu'ad, ke sini dulu. Sebelum kamu berangkat, ayo keliling-keliling Madinah dulu." Diajak keliling. Kenapa? Kemungkinan besar, kata baginda Nabi, kamu nanti pulang dari Yaman tidak bisa jumpa lagi dengan saya. Sekarang kita mau meninggalkan Madinah ini bukan, baginda Nabi sudah tidak ada.
kemungkinan besar kitanya yang tidak ada nanti. Jadi kita keliling-keliling sini renungkan bahwa di sini pernah dipijak oleh kaki baginda Nabi Muhammad SAW, renungkan, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya bisa sampai ke tempat ini lagi dan pulang nanti membawa ziarah yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita bisa bertambah kebaikannya, taatnya, ketakuannya, dan menjadi orang yang istiqomah dalam kebaikan. Itu aja. Dan husnul khotimah. Itu. Amin ya rabbal alamin. Ayo kita ke sana, Pak. Ayo foto dulu, nggak apa-apa. Masjid ini dikasih nama Masjid Ghamamah karena sejarah mengatakan bahwa dulu di sini terjadi kemarau panjang sehingga ternak-ternak di sini banyak yang mati, tumbuh-tumbuhan mati, air kering, apalagi air. Jadi di sini ada seorang sahabat mengajukan kepada baginda Nabi, gimana ya Rasulullah kalau kita sholat istisqa? Kalau sholat istisqa, istisqa itu artinya sholat meminta hujan. Nah, diiyakan oleh Nabi, di sini berkumpul semua sahabat dengan Nabi. Setelah sholat istisqa, baginda Nabi berdoa. Nah, di situ juga di waktu doa Nabi berdoa, yang pertamanya tidak ada awan, panas. Pada waktu itu akhirnya datang dari kanan awan, dari kiri awan, sehingga semuanya kumpul di sini dan terjadilah hujan. Jadi spontan di situ. Setelah doa langsung hujan. Nah, di situlah baginda Nabi sampai tersenyum melihat terasnya rumah yang di sana, rumah baginda Nabi sampai terkena air. Nabi tersenyum dan tersebut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lain dari itu para jemaah, dari sejarah tersebut ada sejarah lain mengatakan bahwa dulu di sini kalau sholat Id di sini, sholat Idul Fitri dan Idul Adha di sini. Mengapa di sini? Apakah di sana enggak bisa? Kalau sholat Id, karena baginda Nabi banyak sahabat di sini sekitar 10.000, kalau ngumpul enggak muat di sana. Jadi kumpulnya di sini. Makanya mengapa pas kumpul di sini semua? Nah, ini masjid ini yang dua Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Ali ini bukan masjid dulu. Dalam sejarah mengatakan bahwa dulu kalau sholat Id, Sayyidina Abu Bakar ini poskunya tempat sholatnya di sini, dan juga Sayyidina Ali di sana. Sholat Id ditaruh di luar, banyak yang mengatakan karena syiar Islam harus terbuka karena orang banyak. Jadi bagi orang non muslim, kalau kelihatannya sudah syiar banyak seperti itu kan bangga bagi orang Islam. Jadi pertama karena syiar, yang kedua karena tidak muat di sana. Dan di sini juga terjadi dulu sholat jenazah untuk Raja Habasyi. Raja Habasyi dulu kan di zaman Nabi tidak ada telepon, tidak ada surat. Habasyi ini jauh dari sini, harus pakai pesawat. Nah, jadi di situ malaikat Jibril turun, datang diperintah oleh Allah, menyampaikan kepada baginda Nabi bahwa Raja Habasyi meninggal dan diperintahkan juga untuk sholat jenazah di sini. Jadi sholat jenazahnya pas di Masjid Ghamamah tersebut. Paham semuanya? Itu sekedar sejarah Masjid Ghamamah. Terjadi di sini hujan, banyak awan. Kedua, sholat jenazah di sini. Ketiga, sholat Id di sini. Paham semuanya ya? Ini singkat-singkat saja. Mau diperpanjang? Ini para jemaah kalau mau sholat, kemungkinan ada yang mau sholat kapan saja singgah di sini. Kalau lagi buka, kadang buka, lagi buka sholat 2 rakaat nggak apa-apa. Supaya apa?
kita kalau pulang ke Indonesia, oh iya saya pernah sholat di Cirebon. Ini sering buka ini. Ori biasanya buka. Ini buka, itu lagi buka sekarang. Kalau bisa lewat sholat mampir. Supaya kita itu punya kenangan, punya motivasi nanti, punya kerinduan ingin sampai lagi di sini. Di mana tempat-tempat yang pernah didatangi begini nanti? Datang juga, ya apa-apa. Apalagi nanti di Baki. Ayo kita ke Baki sekarang, terakhir nanti di Baki dan bawa baca. Jemaah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong diamati dari sana nih keliling semua sampai ini lebarnya tidak ada yang tahu orang sini yang bangun nih, karena ada perbaruan lagi ditambah lagi di sini semua sahabat 10.000 sekitar 10.000 dari sini para jemaah, dan juga keluarga Nabi semuanya ada di sini kecuali Siti Khadijah dan Said Qasim ada di Mekah, dan istri Nabi ada di Mekah, Siti Maimunah ada di Mekah juga. Di sini semuanya di sini meninggal dikuburkan di sini semua di pemakaman Baqi. Ini orangnya dikuburkan di sini para jemaah. Ini punya jaminan. Punya jaminan. Apalagi yang di sini, yang meninggal di kota Madinah aja disabdakan oleh Nabi, "Man istata'a ayyamut bil Madinah falyamut biha fa inni asfa'u liman yamutu bil Madinah." Barang siapa yang bisa, artian bisa itu sebisa mungkin kalau bisa mati di Madinah. Karena apa? Karena orang yang meninggal di Madinah akan saya kasih syafaat nanti di hari kiamat. Kata baginda Nabi. Dengan artian di garis bawahi, tapi jangan sampai bunuh diri di sini, mati. Artinya mati di sini itu punya keutamaan tersendiri. Karena baginda Nabi sabda seperti barusan, orang yang meninggal di sini akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi. Jadi bukan cuma keluarga Nabi, orang Indonesia juga banyak di sini para jemaah. Kalau hajian dikubur di sini. Jadi kita datang ke sini, yang pertama akan berziarah ke makam Baqi dan juga keluarga baginda Nabi Muhammad SAW. Nanti kita salam siapa saja yang ada di sini. Pertama istri Nabi Siti Aisyah juga di sini, Sayyidina Utsman di sini, Siti Fatimah juga di sini, putra putri Nabi banyak yang di sini. Kita salam bareng nanti, kata Yai ini dipersingkat karena seperti kita sudah sampai, niatkan di hati bahwa kita akan berziarah, ambil berkeberkahannya, semoga kita pulang dari sini sudah berziarah ke Baqi, semoga kita diakui sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW dan mendapatkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Ayat Yai, yang salam Yai. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi jangan keragu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ngadep ke sini Bu, jangan ngadep ke sana, jangan ngadep ke saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya ahlal Baqi. Ya ahlal Baqi. Al-Gharqad. Al-Gharqad. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Sayyidana Ya Sayyidina Utsman Utsman Ibn Affan. ibnu Affan. Assalamualaikum. 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 Ya zawjati Ya zawjati Rasulillah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Sayyidah Ya Sayyidah Fatimah Fatimah binti Rasulillah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya ala Ya Allah Rasulillah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya ashab Ya ashab Rasulillah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. sallallahu alaihi wasallam. Nas'alullah Nas'alullah an yaghfira an yaghfira lana wa lakum lana wa lakum
ويرحمنا ويرحمنا وإياكم وإياكم ويسلمنا ويسلمنا وإياكم وإياكم ويحفظنا ويأخذنا وإياكم وإياكم ويدخلنا ويدخلنا وإياكم وإياكم الجنة الجنة بشفاعة بشفاعة رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ini kita sudah salam para jamaah, sekaligus ini pamitan ke sini. Jadi kalau ke Madinah jangan pernah lupa ke Baqi. Karena kejadian banyak orang tidak ke Baqi itu tidak seakan-akan pulangnya tidak sempurna. Saya sendiri pernah ngalamin tidak ke Baqi. Saya sering ke sini cuman pernah tidak ke Baqi, itu saya kena polisi di jalan. Padahal saya tidak punya salah. Saya pikir-pikir ada salah apa saya di Madinah, kata saya. Ternyata saya nggak ke Baqi. Saking buru-buru saya pada waktu itu. Buru-buru, jadi nggak ke Baqi. Jadi jangan lupa, di mana keluarga Nabi ada di situ, jangan sampai disia-siakan. Termasuk pesan saya, bukan pesan saya, habaib yang ada di Indonesia, keluarga Nabi yang ada di Indonesia, jangan sampai ikut-ikutan mencela habaib yang ada di Indonesia. Karena sekali kita salah menafsirkan orang, apalagi habaib, itu akan kembali ke diri sendiri. Paham semuanya ya? Ini kita sudah sampai di sini, kita akan baca doa Maulid Nabi dari sini ya. Ini Iya. dokumen Kang. Ya enggak, ya enggak, ayo. Ayo, lagi Dokumen soal pakai. Iya, iya. Ayo, Ini ditulis di depan. ayo kembali sudah. Di sini. الناس وادخلوا في جنتك وفي غفرانك واجعلهم من الفائزين برحمتك يا ارحم الراحمين. امين. شاء لله ولهم الفاتحه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. في حب سيدنا محمد نور لبدر الهدى متمم. قلبي يحن إلى محمد ما زال من وجده متيم. ما لحبيب سوى محمد خير الرسل طه المكرم. شوق المحب إلى محمد أفناه ثم به تهيم. في الحشر شافعنا محمد منجي الخلائق من جهنم. ميلاد سيدنا محمد أم القرى بلد معظم. أحيا الدجى زمنا محمد مولاه سلمه وكلم. أدعوك أحمد يا محمد يا سيد الرسل المقدم. اشفع إلى الله يا محمد يوم القيام لنا لنرحم.
نرجو الشفاعة من محمد لو كنا نرتكب المحرم. من جاء وملجأنا محمد يوم الهوان به تحشم. والنور جاء به محمد فالحق بان إذا تكلم. أعلى السماء سماء محمد جبريل قال له تقدم. صلى الإله على محمد والآل كلهم وسلم. آمين. وعلي السلطان اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم اصلح امه سيدنا محمد. آمين آمين سيدنا محمد. آمين. اللهم ارحم امه سيدنا محمد. آمين. اللهم يسر لنا زياره المكه والمدينه. اللهم يسر لنا زياره المدينه والمكه. اللهم يسر لنا زياره المكه يا الله برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم ya Allah, jadikanlah ziarah kami ini bukan yang terakhir ya Allah. Berikan kami kesempatan dengan keluarga kami, anak keturunan kami ya Allah bisa ziarah ke makam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, angkat derajat kami ya Allah, angkat derajat kami ya Allah, muliakan dunia akhirat ya Allah, pertemukan kami dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surgamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.